Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya, semuanya sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengabsen kehadiran kalian ya. Yang tidak berangkat dari ini, yang pertama siapa? Bilkis karena sakit, kemudian Nairi karena izin yang Nairi izin, yang laki-laki nah sakit ya, kemudian sama Azid ini juga sama ya, masih sakit ya Mas Azid ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit ya, semoga segera diberi kesembuhan. Di pagi hari ini ya, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, kita persiapkan diri kalian semuanya. Silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu, Kita cek keratnya dulu ya, diri kita masing-masing ya. Untuk yang putri, yang kerudungnya atau jilbabnya masih kurang rapi, silakan dirapikan. Untuk yang Mas Rasid ya, silakan dimasukkan dulu bajunya ya. Nah, dimasukkan dulu bajunya, semuanya dimasukkan ya. Kemudian seperti biasa, jika ada sampah di kanan kiri silakan diambil terlebih dahulu ya. Kita kondisikan kelas kita bersih ya, ya semuanya sudah bersih ya. Semuanya sudah bersih ya. Sudah siap belajar ya. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini saya ingin kita mempunyai suasana yang baru di dalam kelas ya. Saya ingin semuanya merasakan suasana yang baru dalam kelas. Saya ingin memindah tempat duduk kalian ya. Sekarang untuk siswi putri silakan berdiri, tasnya diambil dulu, tasnya di bawah digendong. Silakan maju ke depan dulu ya, semuanya maju ke depan. Yang putra juga sama, silakan tasnya digendong terlebih dahulu ya. Maju ke depan ya. Ya, saya ingin untuk pada pertemuan kita pagi hari ini, saya ingin kalian duduknya sesuai dengan urut absen ya. Paham ya? Yang putra paham ya? Yang putri juga paham ya? Silakan kalian memposisikan diri kalian sesuai dengan absen kalian di kelas. Yang pertama ya, ada Mbak Anissa ya, Anissa sama Risma. Silakan memposisikan diri di sebelah sama ya, Anissa sama Risma. Kemudian Danis dan Berin di belakangnya. Setelah itu Tias dan Jelita, Najah, Miranda Dewi. Kemudian selanjutnya silakan memposisikan diri Mbak Naila dan Nova ya. Nova sama Naila. Kemudian Nova sama Mbak Zara. Kemudian yang terakhir silakan memposisikan diri. Begitu juga yang putra ya. Yang putra silakan memposisikan diri seperti urut absen ya. Yang pertama ada Dino sama Ijaz ya, di pojok sana Mas Dino sama Ijaz. Kemudian Alif sama Wafid, Anas, Gilang sama Johar, Rakif sama Adam ya, Muhammad Rakif sama Muhammad Adam. Yang selanjutnya silakan menempatkan diri. Dan yang semuanya sudah menempatkan diri ya. Nah, gimana kesannya? Nah, lebih enak ya kita mencoba untuk menempatkan diri kita sesuai dengan absen. Dilepas dulu tasnya, silakan dikeluarkan dulu LKS ya, modul kita dikeluarkan dulu. Waalaikumsalam. Kamu dari mana Mas? Kenapa? Antrinya lama? Bajunya masih di luar. Ya silakan dirapikan kembali. Kita ada yang teman-teman tadi ya. Jangan dibiasakan kalian terlambat ketika memasuki kelas ya. Nah, seperti ini ya.
silakan duduk, tempatkan diri di belakang ya, karena kalian terlambat ya. Pada hari ini materi kita mengenai masih pada teks pidato kemarin ya. Kita masih membahas mengenai teks pidato. Untuk kemarin ya, di pertemuan terakhir kita mempelajari mengenai struktur teks pidato. Ada berapa kemarin? Ada berapa? Struktur teks pidato ada berapa kemarin? Belum 5. Ada berapa? Ada 3 ya, yang paling pasti ya, paling satu ya. Yang pertama apa, Pak? Pembukaan. Kemudian yang kedua isi, dan yang ketiga ada pembukaan, isi, dan penutup. Untuk yang pembukaan, struktur yang pembukaan itu isinya adalah salam pembuka dan juga sapaan. Itu yang bagian struktur yang pertama. Struktur yang kedua yaitu adalah isi. Isinya mengenai informasi atau gagasan yang akan disampaikan. Untuk yang isi. Yang ketiga ada penutup. Isinya adalah kesimpulan, harapan, kemudian salam penutup, dan sapaan menutup. Untuk yang bagian penutup. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Bisa kalian simak halaman 63 ya. Kemudian kalian simak juga video yang akan saya tayangkan di depan. Sebelum kita mulai ya, kita ice breaking sebentar dulu ya. Kita ice breaking dulu sebentar supaya kita lebih bersemangat ya. Yang pertama kita tepuk semangat ya, kita tepuk semangat. Tangannya ditaruh di depan ya, tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi, kurang koma. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang yang kedua ada tepuk fokus. Tepuk fokus ya. Masih ingat ya tepuk fokus ya? Tepuk fokus. Sekali lagi. Masih kurang bersemangat. Tepuk fokus. Nah, sudah ya. Sudah kita mulai untuk pelajaran kita ya. Pada subjek ini, kalian akan menyimak penjelasan mengenai cara mengumpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Tetap semangat dan fokus dalam menyimak ya. Selamat mendengarkan. Menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Teman-teman, pidato disampaikan. Ya, sebenarnya masih ada yang terlihat kurang menyimak ya. Untuk Mbak Tias sama Mas Gilang ya, Mas Gilang bangun dulu ya. Perlu ke kamar mandi atau enggak? Udah ya? Udah siap ya? Namun ya, kembali lagi fokus layar ya, menyimpulkan fakta, data, dan kata ilmiah ya dalam teks pidato. Dan mengaruhi halayak. Untuk mencapai tujuan itu, biasanya penulis memasukkan data dan fakta agar pendengar tertarik mengikuti pidatonya sampai selesai. Sekarang, cobalah mengingat pidato yang pernah kalian dengar. Ingat pidato yang pernah kalian dengar. Yang disampaikan di dalamnya. Membaca. Simak penjelasan berikut agar kalian semakin memahami materi. 1. Fakta dan data dalam teks pidato. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran tentang fakta dan data dalam bab 1? Menurut kalian, fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato kerap berisi fakta dan data untuk menunjukkan sebuah pidato. 2. Kata-kata ilmiah. Kata-kata ilmiah. Teks pidato terkadang juga membuat kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Kata ilmiah ya, berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Bahasa Indonesia, kata ilmiah adalah kata bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi bagian ilmu pengetahuan. Bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan. Beberapa contoh kata ilmiah. Saya perhatikan untuk contohnya ya. Yang terkait. Ini yang pertama ada kata atom. Kata ilmiah dari ilmu kimia. Ilmu kimia. Kemudian ada berit dari bahasa dan sastra. Ejaan. Kata ilmiah dari ilmu bahasa. Ejaan dari bahasa. Ekosistem. Kata ilmiah dari ilmu biologi. Katulistiwa. Kata ilmiah dari ilmu geografi. Katulistiwa. Lintang. Kata ilmiah. Itu tadi materi kita mengenai menyimpulkan fakta, data, dan kata ilmiah.
sekarang tugas kalian ya, nanti kalian akan saya bagi selembar tugas ya. Ini dikerjakan secara berkelompok ya, berkelompok per meja. Satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Bisa kita 4 ya, 2 sama 4. 2, 3, 4. Sekarang ya tugas kalian ya per kelompok, silahkan kalian diskusikan ya, silahkan kalian diskusikan mengenai tugas yang saya bagi tadi ya, mengenai kalimat dalam pidato dan kemudian pesan-pesannya apa itu yang nomor 1, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, tugas yang nomor 2, kalian cari kata-kata ilmiah dalam teks pidato masalah sampah di halaman 62 buku LTS kalian ya, di halaman 62 buku modul masalah sampah. Kalian cari kata ilmiahnya, kemudian paragrafnya di paragraf keberapa dan kalian artikan kata tersebut. Dan semuanya paham? Semuanya paham? Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai ya, lembarnya silakan dibutuhkan ke depan ya. Perwakilan dari yang paling belakang ya, yang paling belakang maju ke depan untuk mengambil per baris ya, yang paling belakang nanti maju ke depan untuk mengambil lembar jawab, mengambil tugas masing-masing baris ya, masing-masing. Semuanya sudah selesai ya. Nah silakan yang paling belakang ya, silakan baris paling belakang untuk maju ke depan ya, untuk maju ke depan untuk mengumpulkan hasil pekerjaan dari teman-teman kalian ya. Satu saja maju ke depan ya. Ya maju. Yang putra silakan yang paling belakang maju. Nah, mengumpulkan ke depan hasil pekerjaan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kalian sudah mengerjakan pekerjaan kalian pada pagi hari ini ya. Untuk materi tadi yang kita pelajari, kita mempelajari mengenai apa tadi? Kita tadi mempelajari mengenai apa? Fakta, data, dan juga kata ilmiah. Sekarang saya akan tanya kalian ya, mengenai pengertian dari fakta. Fakta tadi apa pengertiannya? Apa Mbak Risma? Fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang benar terjadi ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Risma ya. Kurang keras tepuk tangannya ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Risma ya. Sekarang yang kedua ada data. Siapa yang mau menjawab mengenai pengertian dari data? Angkat tangan. Silakan angkat tangan, salah satu dari kalian angkat tangan. Ya Mbak Anissa ya. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Beri tepuk tangan untuk Mbak Anissa ya. Sekarang kita lanjut ke kata ilmiah. Nah, kata ilmiah. Pengertian dari kata ilmiah menurut video tadi adalah Mas Alif ya, Mas Alif, kata ilmiah. Pengertiannya apa tadi? Oh, kamu tidak menyimak tadi ya? Yang keras Mas Alif ya. Kata ilmiah adalah ya, beri tepuk tangan untuk Mas Alif ya. Saya kasih aplaus untuk Mas Alif ya. Mengenai kata ilmiah adalah kata yang bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Itu tadi materi yang kita pelajari. Yang pertama ada materi mengenai fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Kemudian ada data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Dan yang ketiga kita mempelajari mengenai kata ilmiah. Kata yang bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah ya, kita sudah mempelajarinya. Silakan baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita siap-siap untuk pulang ya. Silakan dirapikan terlebih dahulu ya. Bukunya dimasukkan ke dalam tas ya. Kemudian cek lacinya ya, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada barang. Ya, semuanya sudah siap untuk pulang ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim min du'atihi kullati turja syafa'atuhu li kulli dawin minal amwali mutanahim.
pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas mengenai kalimat persuasif dan ungkapan rasa simpati atau rasa peduli. Saya akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.